Kak, mana yang didaftarkan dulu? Apakah daftar KIPK atau mandiri di kampusnya dulu? Dan apakah bisa double ke antara PTN dan PTS untuk jalur mandiri pakai KIPK? Untuk pertanyaan yang pertama, ini kalian bisa mendaftarkan KIPK-nya dulu atau kalian juga bisa mendaftar di kampusnya dulu. Apalagi untuk per hari ini yang di web KIPK seleksi mandirinya kan belum dibuka, sementara di beberapa kampus untuk jalur mandirinya udah hampir tutup. Nah ini kalian nggak masalah ya, silakan daftarkan dulu untuk pendaftaran mandiri di kampusnya. Nanti kalau di web KIPK-nya ini udah buka, kalian bisa lanjut sinkronkan antara web KIPK dengan pendaftaran mandiri di kampus kalian. Jadi seperti itu, yang penting kalian harus wajib banget sinkronkan antara web KIPK dengan pendaftaran mandiri di kampusnya. Dan kalian juga wajib banget pastiin di kampus yang kalian daftar ini membuka kuota KIPK di jalur mandiri, karena nggak semua PTN itu membuka kuota KIPK jalur mandiri. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah bisa double di PTN maupun PTS waktu mendaftar jalur mandiri KIPK? Ini jawabannya bisa banget ya. Nanti di bagian menu seleksi itu kan ada dua bagian ya untuk yang jalur mandiri, itu ada yang PTN dan ada yang PTS. Kalau kalian mau double ya nanti kalian isikan keduanya. Jadi kalian klik daftarkan seleksi di PTN dan juga klik daftarkan seleksi di yang PTS. Nah untuk jumlah PTN dan PTS-nya ini bisa lebih dari satu ya. Ini dari tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu. Tapi Kak, kalau misalkan nanti lolos di keduanya, baik yang PTN dan PTS-nya, terus KIPK-nya ngikut yang mana? Tentu aja nanti KIPK-nya kalian akan ikut seleksi di kampus yang kalian pilih ya. Kalau kalian milih yang PTN, ya nanti seleksi KIPK-nya akan ngikut yang di PTN. Begitu juga kalau kalian milih yang PTS. Seperti itu. Kak, misal udah buat KIPK waktu SNBT tapi ternyata nggak lolos SNBT-nya, itu apakah harus buat KIPK lagi untuk mandiri? Kalau untuk akun KIPK-nya, ini kalian nggak perlu bikin akun lagi. Tapi nanti waktu sinkronisasi di menu seleksi, ini kalian perlu mengganti di bagian menu seleksi jalur mandiri. Jadi yang perlu kalian lakukan hanyalah melakukan sinkronisasi ulang di bagian menu seleksi mandiri di web KIPK. Kalau kalian mendaftar jalur mandiri yang PTN, silakan pilih untuk yang seleksi mandiri PTN. Kalau yang PTS ya pilih yang seleksi mandiri PTS. Tapi untuk per hari ini menu seleksi KIPK-nya ini emang belum dibuka ya. Kalian tunggu dulu aja. Nanti kalau misalkan sudah buka, silakan langsung aja klik daftarkan seleksi di menu seleksi KIPK-nya. Kak, izin tanya, kalau semi gap year dan di kampus sebelumnya udah dapet KIP, ternyata tahun depan keterima UTBK lagi, apakah KIPK-nya hangus atau masih bisa lanjut? Dan apakah masih bisa dapat KIPK atau enggak? Jawabannya, kalian udah nggak bisa lagi pakai KIPK ya. Jadi kalau kalian sebelumnya udah ditetapkan sebagai penerima KIPK di kampus tertentu, dan kalian mau ganti jurusan atau ganti kampus, ini kalian udah nggak bisa lagi mendaftar pakai KIPK. Kenapa? Karena KIPK itu cuma bisa dapat sekali. Kalau kalian udah pernah dapat, ya udah di tahun selanjutnya kalau kalian pindah jurusan maupun kampus, ini udah nggak bisa dapat lagi. Kecuali kalau kalian semi gap year, tapi kalian belum pernah mendapat KIPK atau sebelumnya nggak lolos KIPK. Nah ini tahun selanjutnya kalau mau ganti jurusan atau ganti univ, kalian masih bisa mendaftar pakai KIPK. Jadi seperti itu, semoga jawaban ini membantu dan jangan lupa klik follow.